Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mulyani dari SDN 1 Sukorejo, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik, yaitu fasilitator Bapak Saiful Amin dan pengajar praktik Ibu Evi Supariyanti. Rancangan tindakan aksi nyata pertama adalah latar belakang. Di zaman sekarang ini, fenomena krisis karakter sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak anak-anak mengikuti budaya yang tren, budaya di luar, tanpa mereka kaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi penting bagi sekolah, terutama guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Rancangan aksi nyata yang kedua adalah tujuan, yaitu 1. Menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur di sini yaitu 1. Peserta didik mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Selanjutnya, lini masa tindakan. 1. Memberikan sosialisasi kepada rekan guru atau teman sejawat terkait disiplin positif, keyakinan kelas dan profil pelajar Pancasila. 2. Menjelaskan pengertian dan manfaat keyakinan kelas. Yang ketiga, guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat dipajang di dalam kelas. 4. Menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Orang tua untuk melakukan budaya positif di sekolah. 2. Warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif yang saya pilih, yang akan saya adakan dengan menggerakkan pertemuan dengan rekan-rekan guru di SDN 1 Sukorejo pada hari Kamis tanggal 1 September 2022. Berikut adalah rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengganggu waktu Bapak Ibu guru pada siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pembahasan tugas calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya menyampaikan pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutirno, untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Kepada Bapak Sutirno, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak kelas 1 sampai kelas 6, yang kami hormati guru agama, guru mapel, olahraga. Terima kasih yang telah meluangkan pada siang hari ini untuk menerima pembebasan guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kami semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat salam kami tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kami tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai kepala sekolah SDN 1 Sukorejo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Siti Mulyani yang mana pada siang hari ini akan memberikan pembebasan pada guru-guru di SDN 1 Sukorejo, di mana guru penggerak program Kemendikbud yang sangat bagus ini untuk sekolah yang dapat menunjang kompetensi kepada setiap guru untuk menuangkan ide kreativitas khususnya dalam hal manajemen pembelajaran di sekolah. Jadi harapannya ke depan adalah guru-guru penggerak khususnya Bu Siti Mulyani mampu menggerakkan teman-teman kita semua atau menggerakkan stakeholder yang ada di sekolah ini. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Yani dapat menularkan sehingga SD kami dapat maju. Semoga kemampuan sumber daya yang ada di sekolah bisa digerakkan bersama-sama oleh Bu Siti Mulyani sehingga nanti kemajuan sekolah kita di SD Sukorejo bisa perlahan-lahan menjadi lebih meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi prestasi akademik maupun non-akademik, termasuk juga hal ini Bu Siti Mulyani sebagai calon guru penggerak bisa memberi motivasi kepada rekan-rekan sehingga merasa punya kewajiban yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemajuan SDN 1 Sukorejo. Ya, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon kepada ibu guru untuk menyimak nanti pembimbingan
pembahasannya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu Guru, sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutirno. Terima kasih Pak Sutirno atas arahan dan bimbingannya selama ini. Untuk acara selanjutnya yaitu doa, monggo kepada Pak Mutahar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaqini ma fi masjidah. Ya Rabbana al-waqtu kama yang bagi rijali wa sirkali wa asli su'amani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha inda wal derajat wa tuballighuna asal wiyati syaharati fi hayati wa ba'da mamat. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik li fi mawdhi'i ma ba'da maut. Allahumma ij'al awladina wa dzurriyyatina min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'atil maut wa najatan min al-ghaflat bil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mutahar. Selanjutnya saya akan menyampaikan pembebasan tugas calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, ini mohon untuk diperhatikan ya, di layar ada judulnya yaitu pembebasan modul 1.4 calon guru penggerak budaya positif oleh Siti Mulyani. Ya, saya sendiri ini dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Profil saya, Bapak Ibu ini tidak asing ya. Saya ya seperti itu gambarnya Bu, Pak ya. Saya mengajar guru kelas, ini saya ikut calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Blora. Kita akan menyampaikan budaya positif. Ini budaya
budaya positif sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini mempunyai hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak, juga paradigma inquiry apresiatif atau IA, dan kemudian budaya positif bisa diwujudkan dengan visi sekolah. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak kemarin itu ada 5, yaitu 1. Berpihak kepada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Reflektif, dan 5. Inovatif. Sedangkan peran guru penggerak juga ada 5, yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan yang budaya positif ada hubungannya dengan visi sekolah, karena visi sekolah adalah pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi, serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Dari visi guru penggerak tentang paradigma IA atau inquiry apresiatif, itu kita bisa menggali nilai-nilai positif baik untuk menerapkan visi sekolah yang berbasis pada kekuatan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian dikembangkan menjadi visi sekolah yang menuju kepada murid merdeka. Model pendekatan dalam contoh ini adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA itu sebagai pendekatan manajemen perubahan dan mencoba menerapkan melalui tahapan dalam IA yang disebut BAJA, yaitu singkatannya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Hasil positif paradigma IA juga sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendekatan paradigma atau IA sejatinya menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya. Jadi paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Melalui pendekatan IA dengan tahapan BAJA, maka peran guru dalam mewujudkan murid, maksudnya murid merdeka, yaitu 1. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menggali potensi pada diri murid, baik bakat, minat, cara belajar, dan lain-lain sesuai dengan kodrat zaman perkembangan teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi kelas yang menyenangkan. 4. Menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Sekarang penerapan budaya positif. Ya, itu dapat diterapkan menjadi 5, yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, keyakinan kelas.
Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, konsep disiplin positif dan motivasi. Ya, kemudian keyakinan kelas kemarin dari kelas 5 itu sudah membuat keyakinan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas ada 8. Ya, 8 keyakinan kelas, yaitu 1. Datang tepat waktu. 2. Melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Yang kelima, berpakaian rapi. 6. Menjaga kebersihan. 7. Mendengarkan guru dengan benar. Yang terakhir, minta izin. Lanjut. 3. Motivasi perilaku manusia. Ya, ini ada 3 untuk motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kemudian kita lanjutkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Keyakinan kelas ini, untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Kebutuhan bertahan. 2. Cinta dan kasih sayang. 3. Penguasaan. 4. Kesenangan. 5. Kebebasan. Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Ini nama lainnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang keempat, kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan ini contohnya bermain, tertawa, ya itu. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini juga ada 5 posisi kontrol, yaitu guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ya, 5 posisi kontrol, yaitu 1. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai monitor atau pemantau. Yang ketiga, pembuat orang merasa bersalah. Yang keempat, manajer. Yang kelima, sebagai teman. Kemudian restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah cara yang paling terbaik
baik. Ya, ini restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu menguatkan. Ya, jadi restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu ada segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 tindakan. Yang pertama adalah validasi tindakan. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Validasi tindakan itu ya kita atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan. Sedangkan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Rancangan aksi nyata menciptakan budaya positif. Latar belakang dengan situasi siswa di awal PTN, ya, tatap muka, ya, pertemuan tatap muka, pemenuhan kebutuhan dasar pada diri siswa itu cenderung melampaui batas yang tentu akan berefek pada tingkat disiplin diri. Untuk itu, sebagai pendidik memerlukan sebuah metode untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Tujuannya supaya disiplin positif, ya, ini untuk menanamkan dan menumbuhkan disiplin positif dari siswa di saat pembelajaran tatap muka atau PTM. Yang kedua, mewujudkan budaya positif pada sekolah. Yang ketiga, berbagi pemahaman dan hasil implementasi budaya positif kepada rekan sejawat atau guru. Dalam menerapkan budaya positif, ini saya menggunakan metode 4P, yaitu panutan, pembiasaan, penyadaran, dan pengawasan. Panutan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Tara, yaitu Engarso Songtulodo. Itu memiliki makna di depan memberi contoh atau panutan. Kemudian pembiasaan itu kegiatan yang dilakukan setiap hari dengan tidak terbebani, yang bertujuan untuk menanamkan perilaku yang baik. Kemudian penyadaran itu kewajiban bagi para guru untuk memberikan penjelasan alasan yang masuk akal atau dapat diterima oleh siswa. Yang terakhir pengawasan 4P, yaitu kepatuhan siswa akan keyakinan kelas atau sekolah mengenai juga naik turun hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan dasar dari dalam diri siswa tersebut. Maka diperlukan sebuah pengawasan dari guru untuk tetap menjalankan disiplin positif. Nah, kemarin itu saya sudah mencoba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Priyadi, teman dari Bu Siti Mulyani. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bu Siti Mulyani terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat keyakinan kelas. Saya sebagai teman ingin menerapkan juga keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika, kelas 5. Wali kelas saya Bu Siti Mulyani. Kami kelas 5 bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kami belajar nilai positif yang membangun kami menjadi peserta didik yang lebih baik. Terima kasih Bu Siti Mulyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu Guru pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif dari saya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu kalau ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan dipersilahkan. Oke, Pak Pri dulu nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan kepada Bu Siti Mulyani, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya monggo kepada Bu Putri. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya berterima kasih kepada Bu Siti Mulyani karena sudah memberikan pemahaman kepada rekan guru tentang budaya positif di sekolah. Dan apa yang dipaparkan tadi sangat bermanfaat untuk kemajuan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Yang akan saya tanyakan, mengapa saat ini kita tidak boleh memberikan hukuman atau penghargaan kepada anak didik dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk yang pertama dari Pak Pri, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Maaf ya, saya duduk ini Bapak Ibu. Kita dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi itu jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Ya. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Contoh kasus, ya, ketika melakukan pembelajaran praktek olahraga, itu terdapat siswa tidak menggunakan baju olahraga. Apakah siswa tersebut diperbolehkan ikut olahraga atau tidak?
dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004, yaitu di LMS Guru Penggerak modul 1.4 budaya positif. Kemudian melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi itu membantu murid untuk jujur pada diri. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan, sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, maka kamu, nah itu tidak boleh diucapkan oleh seorang guru. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi tadi, Pak Pri, yang ya pada ini terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ya, langkah ini digambarkan dalam bentuk segitiga seperti gambar yang ada di depan. Langkah pertama, bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian langkah kedua adalah menvalidasi tindakan. Ya, tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ya, jika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, ketika langkah 1
sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, maka guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Bagaimana Pak Tri? Bisa menerima? Bisa. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Bu Putri, mengapa kita tidak boleh memberikan hukuman atau penghargaan? Di sini di dalam kurikulum Merdeka itu penghargaan atau hukuman itu tidak efektif. Contohnya suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, makanya penghargaan itu tidak efektif. Kemudian hukuman juga bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti atau suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ini juga tidak efektif. Kemudian ada lagi yaitu konsekuensi. Ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah tidak membuat tugas 3 kali, ya, tidak diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, itu ada ngobrol, ya, murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Ya, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ini juga konsekuensi kurang pas. Ya, yang pas adalah melakukan atau melalui pendekatan restitusi. Ya, ketika murid berbuat salah,
adalah mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Gardner tentang solusi menang-menang. Ya, ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ya, itu Bu Putri. Ya, untuk pertanyaan penghargaan bagaimana? Dia bisa menerima? Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih pula Bapak Ibu sudah memperhatikan dan menyimak mulai dari awal sampai akhir. Ya, saya kira hanya itu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.